Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan pada hari ini guys banyak sekali berita-berita penting dan besar yang menurut saya perlu kalian ketahui. Setelah semalam kita juga udah tahu kita melewati beberapa event besar yaitu adalah Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference. Kita bakalan bahas semua itu nanti, namun sebelum itu kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,01 triliun dolar atau turun sekitar 1,03%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.300-an, Ethereum 1.550, BNB 322, XRP 0,45, Dogecoin 0,13, Cardano 0,39, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 31,67 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, kita bakalan bahas dulu dari yang berita-berita negatifnya untuk hari ini, guys. Yang pertama adalah Dow closes 500 points lower, Nasdaq sheds 3% as Fed Chair Powell signals intent to continue hiking rates. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, tadi dini hari kita melihat ada Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference, di mana pada akhirnya Fed memutuskan untuk menaikkan kembali 0,75% alias 75 basis point. Tapi menurut saya bukan itu guys yang membuat stock market US kemarin drop cukup dalam. Dow Jones itu drop 500 poin, Nasdaq drop 3% gitu ya. Melainkan adalah yang menyebabkan mereka drop itu adalah statement dari kakek Powell di press conference-nya setengah jam setelah Fed Interest Rate Decision diumumkan. Dan beberapa statement utamanya di sini sudah dirangkum dengan cukup baik menurut saya di CNBC. Yang pertama di sini sampaikan we still have some ways to go to an incoming data since our last meeting suggests that the ultimate level of interest rates will be higher than previously expected. Jadi ini adalah satu yang menurut saya cukup penting gitu. Bahwa kalau misalnya teman-teman belum tahu gitu ya, sebelum-sebelumnya The Fed itu udah kasih kita kisi-kisi gitu ya. Maksimal mereka kemungkinan bakalan naikkan suku bunga hanya nyampe ke 4,75 atau 5%. Tapi dengan data yang terbaru, menurut kakek Powell, kemungkinan itu bisa aja berubah. Alias tidak lagi maksimal di 5%, tapi bisa aja di atas 5%. Oke, alias mungkin kenaikan suku bunganya masih akan terjadi beberapa kali lagi ke depan. Dan itu yang menyebabkan mungkin market kembali dalam keadaan yang fear. Gitu ya. Dan Powell mengatakan lagi, it was premature to talk about pausing hikes. Jadi ini kan salah satu narasi yang dibangun selama beberapa minggu belakangan, di mana dikatakan bahwa The Fed kemungkinan sudah sangat dekat dengan yang namanya pivot. Oke, bisa jadi mereka tidak akan naikkan 0,75 atau tapi justru hanya naikkan 0,5 atau justru mereka bisa langsung aja pause gitu, nggak lagi menaikkan suku bunga. Tapi itu dibantah mentah-mentah oleh kakek Powell dan dia mengatakan bahwa untuk berbicara soal pausing hikes itu masih terlalu prematur gitu. Alasan utamanya apa masih terlalu prematur? Karena mereka masih melihat inflasi itu belum turun secara signifikan guys. Masih jauh sekali dari target mereka yang 2%, sekarang masih sekitaran 8% gitu. Jadi itu masih jauh dari target, mereka belum mau membicarakan soal pausing hikes. Walaupun gitu ya, di beberapa pertemuan terakhir, di beberapa press conference terakhir ketika si kakek Powell ngomong, dia selalu ada include satu statement yang menyatakan bahwa suatu saat gitu ya, suatu saat akan appropriate gitu ya. Mereka akan membahas seputar pausing hikes atau pivot. Tapi untuk sekarang belum gitu. Tapi suatu saat pasti akan dibahas seputaran itu. Di mana mungkin mereka akan membahas untuk slowing down, tidak lagi menaikkan terlalu agresif, atau bahkan justru bisa sama sekali stop kenaikan suku bunganya. Tapi tidak sekarang. We have a ways to go. Jadi menurut si kakek Powell, mungkin masih cukup lama untuk membahas soal itu. Oke, jadi dengan adanya beberapa statement yang cukup agresif dari kakek Powell ini, yang menyebabkan kita melihat stock market US itu drop cukup dalam. Tetapi menariknya guys,
kita melihat Bitcoin ya walaupun semalam sempat drop ya, tapi sekarang udah start lagi kembali recover gitu. Tidak drop sedalam yang saya perkirakan gitu ya. Kalau misalnya ternyata Fed itu agresif. Dan dengan statement-statement dari kakek Powell ini sebenarnya cenderung mereka dalam keadaan yang hawkish loh guys. Tidak dovish, tapi lebih ke arah hawkish gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mudah-mudahan tidak ada dari kalian yang termasuk korbannya gitu ya. Dimana ada salah satu option exchange terbesar bernama Deribit Exchange itu kena hack guys. 28 juta dolar. Dan mereka sekarang menyetop withdrawal. Untuk kalian yang pengguna Deribit Exchange, harusnya sekarang kalian nggak bisa withdraw dana kalian untuk sementara gitu ya. Dan ini tentunya bukan berita baik gitu ya. Ini juga kadang-kadang yang saya takutkan gitu ketika saya berinvestasi dan menaruh aset saya di sebuah exchange. Takutnya ini yang terjadi gitu. Tiba-tiba tanpa ada alasan apapun, walaupun kali ini alasannya cukup jelas ya, ada hack yang terjadi, tapi mereka langsung mengatakan withdrawal sementara kita stop terlebih dahulu. Ini sekali lagi mengingatkan ke kita-kita gitu ya, terutama untuk kalian yang masih ngeyel gitu ya, untuk menaruh semua aset kalian ke dalam satu buah exchange, atau mungkin hanya ke dalam satu buah wallet. Sekali lagi guys, jangan sampai kalian menyesal belakangan ketika terjadi sesuatu ke aset kalian. Saya tidak mendoakan, tapi ini hanya untuk meminimalisir resiko kalian menjadi korban hal-hal seperti ini. Walaupun untuk sementara mereka akan hanya menyetop withdrawal gitu ya. Mungkin bakalan di-resume nanti. Tapi kalau misalnya nih, mereka tidak membuka lagi withdrawalnya, apa yang kalian bisa lakukan? Kalian hanya bisa berpasrah saja. Gitu kan? Jadi sekali lagi, kalau bisa jangan sampai kalian terlalu berfokus ke salah satu platform, diversifikasikan aset kalian ke beberapa tempat, supaya amit-amit kalau ada salah satu yang terkena masalah, masih ada beberapa yang lain yang bisa kalian gunakan. Gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian kita mungkin masuk ke arah yang lebih positif sekarang guys. McDonald's, Pizza, and Coffee paid in Bitcoin. The plan B for crypto payments. Jadi kita melihat kembali berita adopsi terjadi. Crypto payments are taking off in a big way in Lugano, Switzerland with 60 merchants and counting. Jadi dalam beberapa waktu terakhir, salah satu kota di Switzerland bernama Lugano itu sudah melakukan adopsi Bitcoin yang lumayan besar, di mana sudah ada 60 merchant di kota tersebut yang sekarang bisa menerima pembayaran melalui cryptocurrency. Over the weekend, thousands of Bitcoiners and crypto enthusiasts descended on the small, sleepy Swiss town of Lugano. More specifically, they piled onto a McDonald's restaurant. Jadi ini yang juga saya sampaikan beberapa kali sebelumnya, guys, bahwa untuk orang-orang atau retail-retail gitu ya yang menerima pembayaran melalui Bitcoin, itu sebenarnya bukan semata-mata mereka pro gitu ya adopsi Bitcoin, tapi mereka memang jadikan itu sebagai kesempatan. Mereka tahu bahwa Bitcoin itu ada komunitasnya gitu. Jadi ketika kalau misalnya ada sebuah retail menyatakan, oke, saya terima pembayaran melalui Bitcoin, maka kemungkinan banyak sekali Bitcoin maximalis gitu ya, dan orang-orang yang antusias terhadap cryptocurrency itu mencoba ke toko tersebut. Penasaran gitu, gimana sih kalau misalnya saya spend kripto saya di McDonald's misalnya, atau beli kopi pakai kripto. Atau misalnya disebutkan lagi di sini, itu ada juga di mana coba McDonald's, pizza juga bisa gitu ya. Jadi ini yang juga tentunya menarik gitu. Ini teknik marketing juga harusnya guys. Karena kenapa? Disampaikan di sini sebenarnya kota yang bernama Lugano ini adalah sebuah kota kecil gitu ya, sleepy Swiss town. Alias sepi sebenarnya kotanya, tapi karena adanya hal semacam ini terjadi di mana banyak sekali merchant di sana yang menerima pembayaran melalui Bitcoin, banyak orang, ribuan Bitcoiners dan juga crypto enthusiast itu ke sana gitu. Cuma untuk nyoba doang. Jadi kalau misalnya ini terus-menerus terjadi gitu ya, di mana banyak sekali retail-retail yang kemudian ramai penjualannya ketika mereka menerima pembayaran melalui kripto, menurut kalian apakah retail-retail lain tidak akan mengikuti gitu? Menurut saya ya mereka juga akan coba lakukan hal yang sama, karena tidak ada ruginya bagi mereka, gitu kan? Sekarang mereka bisa membuat sebuah mesin gitu ya, modelnya mungkin seperti edisi, orang-orang bayarnya pakai kripto, dan dari pihak ketiga langsung dikonvert ke fiat. Jadi sebenarnya sama aja gitu, ke retailnya itu nggak ada bedanya. Mereka juga bisa aja memilih untuk tidak menerima melalui kripto, tapi langsung dikonvert ke fiat
Jadi nggak ada ruginya buat para retail nerima kripto gitu. Jadi ini yang membuat saya merasa juga harusnya dalam beberapa bulan ke depan kita juga akan melihat banyak sekali berita-berita seperti ini terjadi gitu ya, dimana kita udah melihat banyak sekali merchant yang start untuk mencoba gitu ya menerima pembayaran melalui cryptocurrency. Nah, selain berita positif yang tadi, kita juga menerima berita positif lainnya. Union Bank of the Philippines launches Bitcoin and Ethereum trading. Union Bank, one of the largest universal banks in Philippines, debuts cryptocurrency trading via partnership with a Swiss crypto firm. Jadi salah satu bank terbesar di Filipina bernama Union Bank itu sekarang juga udah launching gitu ya untuk para nasabahnya bisa trading Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi guys, ini adalah yang terjadi di belakang layar. Jangan sampai kalian tertipu hanya karena harga Bitcoin yang tidak bergerak gitu ya. Tetapi kalian tidak melihat ke belakangnya fundamental Bitcoin dari hari ke hari semakin kuat dengan adopsi yang terjadi. Dan kita ini adalah early adopter guys. Atau kita adalah orang-orang yang mengadopsi kripto ini di awal. Ketika nanti sudah mainstream banget, mungkin harga Bitcoin udah melambung tinggi. Dan untuk kita-kita yang sudah investasi dari sekarang, harusnya pada saat itu udah ongkang-ongkang kaki gitu, tinggal panen doang. Dan mudah-mudahan gitu ya, kalian-kalian semua masih tetap mampu bertahan secara mentalitas dan terus menerapkan disiplin. Dan ketahuilah bahwa kalian sebagai investor itu orientasinya harus jangka panjang guys. Oke, terlebih lagi kalau kalian lihat di belakang layar, ini yang sedang terjadi. Kenapa kalian harus ragu gitu untuk hold jangka panjang? Sementara di belakang layar yang terjadi setiap hari kita lihat adalah adopsi terus-menerus terjadi. Gitu ya. Nah, kemudian melanjutkan untuk yang tadi, untuk teman-teman yang masih berfokus ke salah satu exchange, sekali lagi, mungkin kalian bisa consider untuk buka account di exchange lain, salah satunya adalah di Bybit. Kenapa di Bybit? Karena di sini kalian bisa temukan semua fitur yang kalian perlukan. Kalian bisa trading NFT, kalian bisa trading di spot, futures, kalian bisa staking fleksibel dengan APY yang luar biasa tinggi. Kalian juga bisa ikutan launchpad-nya, launch pool, semuanya ada di sini. Dan mereka juga kebetulan lagi ngadakin banyak sekali event. Di antaranya adalah nanti akan ada NFT Isyana Swaraswati yang bakalan di launch di sini. Kalau misalnya kalian pengen ikutan whitelist-nya itu bisa di Bybit gitu ya, cuma ada di Bybit. Dan juga mereka lagi ngadakan event di mana setiap kali kalian trading di spot itu nggak perlu bayar fee. Dan kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Bybit. So, itu adalah beberapa data berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Oke, jika diperhatikan guys, walaupun kita mendapatkan the Fed yang cukup hawkish, terutama kakek Powell statementnya cukup hawkish, tapi untuk sementara kita tidak melihat drop yang terlalu signifikan di Bitcoin. Dan untuk sementara senario yang kemarin saya sampaikan salah satunya adalah kita berpotensi membentuk running flat di sini, menurut saya masih cukup valid gitu. Dan untuk sementara gitu ya, walaupun kita udah drop atau break dari trendline di sini, tapi ini adalah penyebab utamanya karena statement kakek Powell tadi. Dan kalau misalnya memang dalam 1-2 hari ke depan kita tidak mampu untuk kembali break di atas trendline di sini, maka cenderung saya akan sedikit ke arah bearish gitu guys. Tapi kalau misalnya dalam hari ini atau besok kita kemudian bisa kembali break di atas trendline di sini, maka saya lebih cenderung ke arah bullish. Karena untuk sementara gitu ya, kalau kita lihat pure dari segi price action-nya sendiri, maka yang bisa saya lihat di sini adalah bahwa kita masih gitu ya berpotensi membentuk namanya konsolidasi gitu ya. Sebelumnya sama. Ini adalah impulsive move-nya. Ini adalah konsolidasinya atau correction-nya. Correction move pattern itu bisa banyak guys. Bisa dalam bentuk expanded flat, bisa dalam bentuk running flat, bisa aja dalam bentuk flat saja. Nah, kalau di sini kita masih cenderung mungkin bisa kita kategorikan sebagai flat ya. Kalau misalnya kalian tidak menghitung wick di sini, ini mungkin jatuhnya seperti flat gitu ya. Jadi kita hanya terkonsolidasi di area range di sini, oke. Dan selama kita masih bertahan di atas area ini, tentunya kita masih cenderung dalam bullish consolidation. Tapi kalau misalnya kalian menghitung wick di sini, maka ini cenderung bentuknya bukan flat saja, tapi ini adalah running flat gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini.
Dan untuk sementara, saya rasa kita juga masih bertahan di running flat tersebut. Jadi untuk sementara saya masih beranggapan bahwa ini adalah corrective move gitu ya. Dan kalau misalnya kita membentuk impulsive move diikuti corrective move, biasanya yang berikutnya terjadi adalah kita akan kembali mendapatkan impulsive move berikutnya ke atas gitu ya. Minimal gitu ya, kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 21.000. Kalau ini mampu kita tembus, maka next targetnya tentunya akan ada di sekitaran area next major resistance yang harusnya berada kurang lebih di sekitaran area 21.600-an gitu ya. Jadi sekali lagi saya mungkin akan meralat sedikit beberapa senario yang kemarin saya sudah pernah saya sampaikan. Dan kali ini saya bakalan update gitu ya. Saya masih akan stay bullish selama kita bertahan di atas trend line di sini. Oke, karena melihat pergerakan yang di sini itu cenderung sangat korektif gitu ya. Kita tidak melihat ada sell off yang gila-gilaan seperti yang beberapa kali terjadi di sini. Oke. Nah, untuk sementara itu masih cenderung korektif. Ya. Dan selama kita bertahan di atas trend line ini, saya masih cenderung dalam keadaan bullish gitu ya. Dan ini bisa jadi saya akan mencari setup untuk long. Oke, dan targetnya di mana? Targetnya adalah simpelnya pertama di sekitaran 21.000 sebagai area high terakhir. Nextnya akan ada di sekitaran 21.600-an sampai 700-an. Itu kalau misalnya kalian pengen hold sampai ke sana gitu ya. Jadi sesimpel itu ya guys, saya rasa untuk 1 hour chart juga sama, kita masih melihat juga dia ranging saja di sini. Tidak terjadi sell off yang terlalu mencurigakan menurut saya. Dan ingat, sell off yang semalam terjadi di sini itu adalah akibat dari Fed press conference-nya semalam. Jadi kita bakalan lihat dan pantau dalam beberapa hari ke depan apa yang akan terjadi berikutnya gitu ya. Kalau ternyata memang gitu ya, kita pada akhirnya akan break, kemudian kita mendapatkan sell off disertai dengan volume yang lumayan signifikan, kemudian kita membuat bearish continuation pattern gitu ya. Seperti yang mungkin terjadi di sini, kita mendapatkan ada sell off yang lumayan diikuti oleh bearish continuation pattern. Maka dari sini kita mungkin saya baru akan switch mungkin sedikit ke arah bearish untuk cari short term short setup minimal untuk ke sekitaran area trend line lagi sekitaran 19.600-an di sini. Oke. Tapi selama tren ini bertahan, saya mungkin akan tetap mencari peluang untuk long. Tapi kalau misalnya kita sudah breakdown dari tren di sini, maka saya cenderung akan flip ke arah bearish. Sesimpel itu guys, oke? So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.